Borneo FC makin mantap di puncak klasemen. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Supporter sepak bola Indonesia. Pertandingan luar biasa, pertandingan istimewa dan menghibur. Pertemuan antara Borneo FC melawan Persija Jakarta yang diselenggarakan semalam mampu mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Mainnya wapi tenan, menyenangkan, hingga skor akhir 3-1 untuk kemenangan Borneo FC. Jelas dengan skor 3-1 ini Borneo FC semakin mantap di puncak klasemen. Pekan ke-7 dengan total 6 laga sudah dimainkan Borneo FC dengan torehan 6-6-nya menang, 18 poin, sementara berada di pucuk klasemen. Pucuk dingin Borneo FC, istimewa. Kemudian Borneo FC ini memang tak terkalahkan sampai pekan ke-7. Di laga perdana melawan Bayangkara FC menang 1-0, melawan PSBS Biak menang, melawan Persija menang 3-1. Kemudian bermain melawan PSIM Yogyakarta menang lagi. Terakhir bermain melawan Persis Solo juga menang. Dan malam tadi bermain melawan Persija Jakarta mampu membukukan kemenangan dengan skor telak 3-1. Memang luar biasa permainan tim Borneo FC ini. Dengan kualitas pemain yang merata dari depan hingga belakang, Borneo FC menjadi satu kesatuan tim yang luar biasa. Tak terkalahkan, bahkan memperoleh poin sempurna 18 poin dari 6 laga yang dimainkan sampai pekan ke-7 ini. Beberapa pemain mencuri perhatian, ada Peralta di depan, ada Vinicius, dan juga Juan Villa. 3 pemain ini tampil sangat menonjol. Apalagi di pertandingan malam ini, jelas sekali 3 pemain ini berkontribusi nyata dalam permainan Borneo FC. Sepertinya sih tidak hanya malam ini, di setiap laga yang dimainkan, 3 pemain ini selalu mencuri perhatian. Bagaimana Peralta dengan larinya yang kencang dan mampu membuka ruang. Kemudian Vinicius sang ahli eksekusi. Wah, gol kedua luar biasa. Dimulai dari Juan Villa dari tengah, umpan ke Vinicius. Wah, fisiknya luar biasa. Beberapa pemain Persija mencoba menghalangi, tapi mampu melesakkan tendangan keras ke arah Andre Tani dan tercipta gol kedua untuk Borneo FC. Dan tak lupa kiper Borneo FC Nadeo Argawinata juga bermain sangat apik. Dari total 7 pekan yang telah dilalui Borneo FC, Borneo merupakan tim satu-satunya yang hanya kebobolan 3 gol. Dari Persija Jepara 1 gol, dari PSIM Jogja 1 gol, dan dari Persija Jakarta 1 gol. Hanya 3 gol yang mampu bersarang di dalam gawang Nadeo Argawinata. Jadi itu menandakan bagaimana lini pertahanan yang digalang Borneo FC ini luar biasa. Tidak mudah ditembus oleh lawan. Bahkan lini tengah dan lini depan pun terbukti ampuh karena banyak sekali gol yang sudah dilesakkan dari Borneo FC. Di sisi lainnya Persija Jakarta yang tampil luar biasa di 4 pekan pertama mulai babak belur di pekan-pekan selanjutnya. Mulai pekan ke-5, pekan ke-6 hingga pekan ke-7 ini hasil negatif selalu menyertai Persija Jakarta. Mulai seri ketika bermain di JIS melawan Bali United 1-1, kemudian dihancurkan oleh PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie Parepare, dan terakhir semalam ketika bertandang di Borneo FC Samarinda harus hancur dengan skor 3-1. Entah apa yang terjadi, Persija Jakarta mulai menunjukkan grafik menurun setelah di awal musim tampil cukup luar biasa. Pertama menggila dengan mengalahkan Persita Tangerang, kemudian Persis Solo jadi korban selanjutnya, hingga seri melawan Malut United di JIS dan mampu menang melawan Dewa United dengan skor 1-3. Setelah itu trennya negatif karena setelah bermain kandang melawan Bali United seri, kemudian 2 laga sisanya berakhir kalah. Coach Maurizio Sousa harus segera berbenah, harus segera mengevaluasi, apalagi ini momentumnya ketika libur FIFA Matchday yang waktunya lumayan panjang, karena nanti Liga akan digelar lagi ketika tanggal 18-an.
Karena tanggal 18 Oktober esok Persija akan bertandang lagi melawan tim kuat Persebaya Surabaya. Jadi ada waktu yang panjang untuk Coach Mario Sousa berbenah diri dalam membentuk timnya lagi. Karena memang mereka perlu motivasi. Ini sudah ngobrol mental, ini sudah ngobrol spirit tentang permainan Persija. Tapi memang cara bermain Persija luar biasa. Meskipun posisi ketinggalan semalam melawan Borneo FC, hingga menit terakhir Persija tetap menyerang. Bahkan mampu mencetakkan gol melalui Almeida di menit-menit terakhir. Tapi itulah semangat juang Persija. Harapannya Persija mampu lebih bangkit lagi dan mengulang awal-awal musim yang telah dilalui dengan banyak tren kemenangan. Dan yang menjadi sorotan adalah Alano. Bagaimana dia di awal musim bermain sangat luar biasa dan hampir selalu mencetak gol. Tapi di 3 pekan ini Alano seperti kehilangan sentuhan magisnya. Dia belum mampu mengeluarkan kemampuannya seperti awal musim kemarin. Itu tugas Alano dan tugas Coach Sousa untuk memastikan tim Persija Jakarta segera bangkit dan berbenah dalam menghadapi BRI Super League ke depannya. Karena nanti pekan ke-8 libur, ada cukup waktu panjang lah untuk berbenah, mengevaluasi tim, dan kembali segar lagi ketika tanggal 18 Oktober nanti. Di sisi lain, Borneo FC tanggal 18 Oktober akan menjamu Persik Kediri yang sedang hot-hotnya karena mampu memenangi pertandingan ketika bertandang di Persijap Jepara. Jadi menarik, apakah ke depan Borneo FC akan tetap mempertahankan tren positifnya dengan selalu memenangi pertandingan, memperoleh poin sempurna terus, atau nanti akan terjegal oleh Persik Kediri di laga pekan ke-9. Karena pekan ke-8 ditunda ya sampai FIFA Matchday kualifikasi Piala Dunia untuk Indonesia di zona Asia. Jadi menarik ini karena Borneo FC hingga pekan ke-7 ini mencita perhatian publik sepak bola Indonesia dengan kemenangan-kemenangan yang ditorehkan. Bahkan sikat habis, sikat bersih 6 laga dengan total 18 poin. Ya istimewa. Kita tunggu saja pertandingan-pertandingan selanjutnya yang akan dimainkan oleh Borneo FC, dan kita tunggu juga Persija Jakarta untuk segera bangkit di laga-laga selanjutnya dalam BRI Super League. Karena dua tim ini sejatinya dua tim besar, sama-sama hebat. Jadi ini ya masih tergolong mau dikata awal ya awal karena baru 7 pekan berjalan. Tapi kalau selalu tertinggal dan tidak mampu memanfaatkan setiap pertandingan untuk mendapat poin ya ke depan akan lebih berat lagi untuk mampu mengejar bahkan mempertahankan posisinya di peringkat 5 besar. Dengan hasil semalam, Borneo tetap bertengger di peringkat 1 klasemen sementara BRI Super League dan Persija Jakarta berada di peringkat 4 dengan 11 poin. Jadi kita tunggu kejutan-kejutan ke depan. Apakah Borneo FC mampu mempertahankan posisinya di urutan pertama BRI Super League? Kita tunggu saja konsistensi Borneo FC dalam mengarungi BRI Super League. Bagaimana komentarnya supporter sepak bola Indonesia? Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.